melakukan reaksi fermentasi ini dia dalam Aku Tahu. Setelah dingin, biji kedelai siap untuk diberi ragi. Nah, daun-daun waru yang telah ditumbuhi ragi ini dihancurkan dengan air. Kemudian air ragi disiramkan ke atas kedelai dan dicampur untuk mempercepat atau merangsang tumbuhnya jamur. Proses pencampuran ragi ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit, yakni sampai kedelai berubah menjadi warna putih. Dan disinilah proses fermentasi dan pertumbuhan kapang akan dimulai. Hasil reaksi fermentasinya akan berbeda-beda, tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Glukosa atau C6H12O6 merupakan gula paling sederhana dan melalui proses fermentasi akan menghasilkan etanol atau 2C2H5OH. Bila campuran bahan fermentasi kedelainya sudah rata, kemudian akan dicetak pada lapisan plastik dan digantung. Adik-adik, sebelumnya plastik pembungkusnya harus dilubangi atau ditusuk-tusuk agar tetap mendapatkan udara sehingga jamur yang tumbuh dapat berwarna putih. Lalu disimpan selama 2 hari dan siap untuk dijual ataupun digoreng kembali. Kemudian Pak Lukman, pemilik usaha ini, menceritakan awal mula sejarah tempe. Untuk sejarah tempe itu menurut referensi yang saya baca, ada dalam satu buku namanya Serat Centini. Itu di situ disebutkan bahwa ada suatu masakan pada zaman dulu di era Kerajaan Mataram itu yang menyebutkan ada kata-kata tempe. Nah, terus mungkin tempe itu juga berasal dari bahasa Jawa kuno, katanya yaitu tumpi. Proses penyebaran tempe itu juga tidak luput dari bangsa-bangsa seperti Tionghoa, terus bangsa Eropa khususnya Belanda itu juga berperan besar dalam proses sosialisasi jenis makanan yang namanya tempe ini. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya tempe ini mempunyai sejarah yang panjang. Sebenarnya bukan kedelainya yang memiliki sejarah panjang, tetapi tempenya ini mempunyai sejarah panjang khususnya di tanah Jawa ini.
Adik-adik, tempe sangat berguna untuk kesehatan kalian loh. Sepotong tempe goreng sama halnya dengan mutu gizi 200 gram nasi. Selain itu, tempe juga mengandung asam lemak, vitamin B kompleks, mineral, dan antioksidan. Adik-adik, kapang tempe juga dapat menghasilkan enzim yang berguna bagi tubuh kita, yakni enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat menjadi fosfor dan inositol. Lalu, sebagai antioksidan, kedelai memiliki 3 jenis isoflavon, yakni daidzein, glycitein, dan genistein, sehingga dapat menghambat proses penuaan dini. Tempe itu mempunyai kandungan gizi antara lain asam lemak, vitamin, mineral, antioksidan, gitu ya. Lalu kalau untuk khasiatnya, tempe itu bisa digunakan untuk menangkal radikal bebas sehingga dapat menghambat proses penuaan, mencegah terjadinya penyakit degeneratif gitu ya, seperti jantung koroner, diabetes, kanker, dan lain-lain itu. Selain itu, tempe itu juga mengandung zat antibakteri yang menyebabkan diare. Juga bisa menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain. Jadi untuk kandungan tempe itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali, khususnya ini bagi adik-adik. Nah, itu juga bisa meningkatkan kecerdasan otak. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik yang tidak suka makan tempe harus dibiasakan makan tempe. Kalau memang ingin pinter harus tiap hari makan tempe. Adik-adik